Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Oke, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya tetap semangat ya. Dan thank you so much for taking the time to join us tonight. And perkenalkan, nama saya Jihan, dan pada malam hari ini saya akan bertugas sebagai moderator yang akan menemani jalannya acara. Atas nama Inggris Benua, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta di webinar malam ini yang bertajuk Writing a Winning Motivation Letter for London University. Oke, terima kasih banyak antusiasme teman-teman semua yang sudah hadir. Saya harap malam ini kita bisa belajar bersama dan mendapatkan banyak insight baru, khususnya bagi teman-teman yang memiliki impian untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Oke, sebelum kita mulai, boleh dong kenalan ini kira-kira yang join seminar pada malam hari ini dari kota mana aja ya teman-teman? Boleh dong ditulis di kolom chat. Malang, Medan Kak, wah, Lampung, Aceh, Bali, wah banyak banget. Blok M hadir, wah, Jember, Cirebon, Sumatera Barat. Hmm. Terus sekali, banyak sekali. Oke. Thank you so much guys for joining us from different cities. And senang sekali bisa melihat peserta dari berbagai daerah yang mau berkumpul malam ini untuk belajar bersama ya. Nah, sebelum kita memasuki sesi utama, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hopefully today's session will be beneficial for all of us and inspire us to pursue our dreams of studying abroad. Oke, baik teman-teman. eh Sekarang kita bisa lanjut ke momen yang paling kita tunggu-tunggu ya. It is my great pleasure to introduce our guest speaker tonight. So, beliau saat ini sedang menempuh master degree di King's College London, United Kingdom dan juga merupakan seorang LPDP awardee. Nah, tentunya perjalanan Miss Nabila tidak untuk kuliah ke luar negeri itu bukan perjalanan yang singkat ya, Miss ya. Karena itu malam ini kita sangat beruntung bisa belajar langsung dari pengalaman beliau pada sharing session kali ini dan beliau akan berbagi tips serta hal-hal penting yang perlu dipersiapkan dalam menulis motivation letter. Yang pastinya menulis motivation yang menarik dan juga yang meyakinkan ya, Miss ya. So without further ado, please help me welcome our speaker tonight, Miss Nabila. The floor is yours. Okay, thank you so much. Am I audible? Okay, wait. Let me share screen first. Udah terlihat juga ya layarnya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, thanks so much Kak Jihan for the nice introduction. So, for disclaimer, actually aku sudah lulus. Jadi udah lulus dari master's degree. Aku keterima LPDP tahun 2023, batch 2, terus aku berangkat ke UK 2024, dan 2025 kemarin aku udah lulus, dan sekarang sedang bekerja gitu ya, di Universitas 11 Maret gitu. Terus hari ini kita akan belajar bersama-sama terkait writing a winning motivation letter for UK universities, dan aku yakin teman-teman semua yang di sini mungkin pengennya nggak cuman ke UK, ada yang pengen ke US, mungkin ada yang mau ke Aussie, ada yang mau ke New Zealand atau kemanapun negaranya. Aku harap ini apa ya tetap membantu karena garis besarnya itu sama gitu. Jadi hari ini kita akan belajar bareng-bareng terkait dengan gimana caranya nulis motivation letter gitu. Nah, pertama, motivation letter biasanya
itu ada yang sebut juga dengan personal statement atau ada juga yang bilang statement of purpose. Nah, ini biasanya itu adalah salah satu syarat wajib dokumen yang harus kita upload untuk bisa enroll ke university yang ada di luar negeri gitu ya. Mungkin akan sedikit berbeda kalau misalkan kita mau masuk ke universitas di nasional, maksudnya di dalam negeri gitu ya. Itu ada tes TPA gitu, terus abis itu mencantumkan lain-lain gitu atau ada interviewnya. Nah, di luar negeri itu motivation letter itu adalah salah satu yang wajib banget gitu. Nah, tapi kalau untuk interview itu nggak semua kampus mengadakan gitu ya. Jadi dalam satu kampus pun ada jurusan yang memerlukan interview dan ada yang enggak. Nah, jadi kalau misalkan ada interview, kita masih bisa ya. Kalau misalkan oh di personal statementnya ada yang kurang lengkap, pengen ditanyakan, bisa dilakukan di interview session gitu. Tapi gimana kalau misalkan gak ada interview session? Para profesor-profesor yang akan mengakses gitu ya application kita itu melihatnya cuman dari personal statement itu. That's why personal statement sangat penting gitu. Karena ini yang akan merepresentasikan kita gitu. Jadi mau sehebat apapun pengalaman yang sudah didapat, mau sehebat apapun rencana yang akan dilakukan di masa depan gitu. Tapi kalau personal statementnya itu nggak kena, ya itu juga akan menjadi pertimbangan untuk menolak aplikasi dari kita gitu. Apakah ada kemungkinan bahwa application kita itu ditolak? Itu ada gitu ya. Saya kira dulu kayak ya udah mungkin international student sangat dibutuhkan di luar negeri, tapi kalau misalkan teman-teman bisa lihat dari data-data gitu ya, kayak jumlah percentage penerimaan mahasiswa masters misalkan di medicine faculty di suatu university itu pasti ada percentage-nya gitu. Sorry. Nah, itu jadi kayak dari ribuan atau bahkan jutaan orang yang mendaftar, itu kita harus merepresentasikan kita dari motivation letter gitu. Dan ini, ini ya. Jadi tadi udah dijelaskan bahwa si motivation letter ini sangat penting. Dan ini, oke, sorry. Aku nggak bisa baca. Gini. Kalau dari kita mau S2 nih, terus abis itu biasanya teman-teman kayak oke mau nulis personal statement tapi bingung mau gimana gitu. Akhirnya dapet contoh personal statement dari orang-orang yang baru lulus gitu. Misalkan, oh aku mau kayak oh kakak ini udah keterima nih di universitas ini. Terus abis itu asal ikut aja apa namanya konstruksinya itu kayak gimana gitu. Nah itu juga harus diperhatikan ya karena tidak boleh plek ketiplek apa namanya mencontek strukturnya juga strukturnya mungkin bisa aja sama tapi mungkin isinya gitu karena kenapa karena pursuing a master's degree itu sangat-sangat personal gitu jadi bisa aja alasan saya untuk S2 itu berbeda dengan teman-teman semua kayak gitu dan apa ya untuk komponen-komponennya ini akan kita bahas bareng-bareng setelah ini gitu. Jadi yang pertama harus memahami tujuannya si personal statement. Kalau misalkan kita belum menulis gitu ya, saya tuh beberapa kali membaca punya teman-teman yang mau apply ke UK universities atau ke universities yang ada di luar negeri itu, saya nggak meragukan terkait dengan profil mereka. Kayak udah apa ya, experience-nya itu udah keren banget gitu, sangat luas. Tapi saya kadang atau bahkan sering notice itu bahwa tidak ada bedanya si personal statementnya ini sama CV-nya. Jadi kayak cuma listing, oke ini saya udah pernah melakukan ini, saya pernah penelitian ini. Nah nanti kita akan lihat gimana contohnya gitu ya. Jadi bukan sekedar memindahkan CV ke personal statement, tapi memilih satu benang merah yang ada kaitannya apa yang pernah dilakukan di masa lalu, apa yang sedang dilakukan sekarang, apa keterkaitannya dengan rencana yang akan dilakukan di masa depan kayak gitu. Jadi before you begin writing, it's crucial to understand the purpose of personal statement gitu. Jadi it's not just a summary of your knowledge or experience, but it's such a chance to convey
motivation, kayak meyakinkan asesor-asesor itu bahwa oke, aku adalah kandidat yang tepat untuk dijadikan mahasiswa masters di jurusan kamu. Kayak begitu. Nah, terus gimana caranya gitu ya? Biasanya teman-teman itu yang datang diskusi bareng sama saya tuh bingung kayak aku masih belum tahu nih kayak aku mau kemana, aku mau gimana, tapi aku pengen kuliah ke luar negeri. Mungkin teman-teman ada yang masih di step itu gitu ya. Nah, nggak usah takut, nggak usah bingung gitu ya. Yang kunci pertamanya ini adalah mengetahui diri sendiri. Maksudnya mengetahui diri sendiri ini adalah mengetahui apa potensinya, mengetahui apa pengalamannya, yang bisa direpresentasikan di personal statement dan dibawa untuk apply beasiswa bahkan kampusnya gitu ya. Caranya gimana gitu? Kayak aku masih bingung, aku masih nggak tahu nih concernku di mana, topik yang aku suka di mana. Nah, dulu yang saya lakukan adalah membuat mind map gitu ya. Ini tuh penting banget kenapa gitu ya? Karena bisa aja teman-teman itu udah sangat-sangat luar biasa, tapi bisa aja ketolak gitu karena orang lain juga nggak paham maksudnya teman-teman gimana gitu. Karena teman-teman sendiri juga masih bingung mau kemana kayak gitu. Nah, di sini dulu saya bikin mind map nih tentang diri saya, misalkan background saya. Kebetulan saya bidan gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang dari background bisnis, mungkin dari kesehatan lainnya, atau mungkin dari law, atau dari lain-lain gitu ya. Silakan ditulis backgroundnya apa gitu. Terus habis itu yang membuat unik itu dari bidan-bidan lainnya apa gitu. Dulu bahkan saya juga ditanya itu sama interviewer LPDP. Nabila, apa bedanya kamu dengan bidan-bidan di Indonesia lainnya yang mau apply beasiswa LPDP juga gitu. Nah, itu harus dipikirkan gitu. Kalau dulu saya membawanya atau merepresentasikan diri saya sebagai bidan yang punya fokus gitu. Misalkan kalau teman-teman yang lainnya fokusnya di antenatal care atau apa gitu ya. Kebetulan waktu itu masih belum banyak yang menggarap tentang preconception care dan saya membawa background saya itu ke sana gitu. Padahal saya juga nulis ya di situ ada passion dan research interest saya itu sebenarnya nggak cuma di situ, tapi juga ada ke HTP gitu ya, ada ke pregnancy acute kidney injury gitu. Tapi saya cuma pilih satu yang itu align dengan, nah kebetulan kalau misalnya kalau kita dari Indonesia rata-rata ya banyak juga sih yang self funded juga yang saya temukan waktu kuliah di London. Tapi rata-rata kan kita pengen banget ya kayak dapat beasiswa. Nah ini tuh membikin si personal statement itu juga harus align sama beasiswanya gitu kalau biar biar gampang aja gitu. Terus habis itu kenapa kok saya bisa nemu benang merah gitu? Kayak kalau saya itu mau bawa isu stunting dan preconception care itu gitu, saya sambung-sambungin gitu. Karena itu juga saya sesuaikan dengan prioritas kesehatan yang sedang digarap di wilayah nasional atau di wilayah Indonesia. Dulu kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman yang di law atau mungkin di bisnis atau di apapun gitu ya, silakan cari masalah. Kan kalau Indonesia itu punya banyak banget masalah gitu ya, jadi kita nggak perlu bingung, tinggal pilih satu gitu ya yang kita sesuaikan dengan concern kita atau passion kita, kita gabungin tuh gitu. Nah itu bikin mind map berkali-kali nggak apa-apa sampai kalian nemu apa sebenarnya yang eh, apa ya kalian benar-benar ingini gitu. Jadi itu. Terus habis itu ditulis juga academic sama professional strengths-nya apa gitu. Di sini biasanya nggak ditanya nih kayak, oh kok aku best graduate tapi nggak keterima ya gitu. Oh kok IPK aku 3,99 atau bahkan 4 tapi aku nggak keterima ya. Nah kalau masalah academic records atau kayak GPA gitu, asalkan itu pass aja, maksudnya apa mereka syaratnya 3,7 misal atau 3 aja gitu. Nah itu ya udah dianggap oke-oke aja gitu. Terus habis itu kalau goal dan future impact itu juga harus di-linkkan ke passion research interest, ke masalah yang mau dibawa sama background itu gitu. Nanti kita sambungin di personal statement itu. Nanti kita akan belajar langsung di contohnya ya. Terus habis itu experience and achievements. Biasanya teman-teman yang mendaftar itu ah, gila banget kayak banyak banget gitu ya apa prestasinya, ada yang udah juara ini gitu. Misalkan bidan nih, tapi dia juara basket gitu. Tapi dia juga ikut catur, ikut semua diikutin gitu. Terus kan bingung ya, itu mau ditulisin semua di personal statement. Well, itu adalah kita harus mengapresiasi.
prestasi orang, tapi kita juga harus sadar bahwa kalau di personal statement ini biasanya dibatasin ya, kayak sekitar 1.000 atau 2.000 kata aja gitu. Terus habis itu ya jangan dituliskan di situ semua. Dulu saya memilih yang benar-benar align to my apa ya topik yang mau aku bawa gitu atau isu yang mau aku bawa gitu. Jadi kayak aku bikinnya itu nggak semua, jadi aku pilih salah satu atau beberapa aja. Terus habis itu yang paling penting itu adalah mempelajari profil kampus dan juga modules. Modules itu kayak apa sih namanya kalau di Indonesia mata kuliah gitu ya. Mata kuliahnya apa itu udah bener-bener harus di riset. Itu mau teaching methodnya apa, terus SKS-nya ada berapa, terus itu penyampaiannya bakalan gimana, eksekusinya bagaimana, itu silahkan digarap total karena nanti kita juga harus mengincludekan si courses itu ke dalam personal statement kita. Oke, kita langsung lanjut aja. Nah, ini saya ambil dari kampus saya ya. Jadi, teman-teman silahkan riset sedetail mungkin terkait dengan kampus tujuan kalian gitu. Misalkan mau ke UCL, misalkan mau ke Harvard, Oxford, anywhere. Kayak udah apa namanya biasanya kalau kampus-kampus di luar negeri itu sangat-sangat lengkap gitu kayak informasi tentang application apa yang dibutuhkan. Misalkan terkait dengan personal statement, kalau di King's College itu yang dibutuhkan adalah applicants should tell universities what excites them about their chosen course. Nah, tadi ya, jadi kayak apa sih yang paling saya pengen belajar di jurusan saya tuh apa gitu. eh Terus habis itu apa ya? Oke, ini yang harus dimasukkan. Jadi, selain dari academic records juga biasanya key skills and competencies itu terus work experience or placements. Jadi misalkan teman-teman punya pengalaman apa, itu silakan dituliskan tapi juga menggunakan strategi. Nanti saya akan kasih tipsnya di belakang juga gitu. Jadi tujuannya oh gini, sorry. Kalau misalkan kita menulis personal statement itu jangan posisikan kita sebagai pelamar. Kalau misalkan kita sebagai pelamar, kita udah tahu nih diri kita. Oke, aku bidan, terus aku punya prestasi ini, aku punya records ini, aku suka penelitian ini, aku mau apply ini. Tapi posisikan kita sebagai penerima. Kalau penerima membaca personal statementku ini kira-kira jelas nggak ya maksudku itu apa gitu? Atau mungkin kayak kalau misalkan si profesor ini membaca maksudku seperti ini bakalan diterima nggak ya? Jadi posisikan diri selalu seperti itu. Karena dari personal statement ini yang dicari adalah untuk memahami core knowledge and technical fluency kalian, focus and determination, dan juga ability to learn independently. Jadi di sana nanti harus mengcover itu semua yang dituangkan dalam personal statement dan itu sangat penting apalagi kalau application-nya itu tidak ada interviewnya gitu. Terus habis itu yang bisa diinkludkan itu kalau di Indonesia jarang ya, kadang kayak ikut summer schools gitu-gitu. Terus kalau aku sih dulu bahasnya lecture, kayak terus habis itu exhibition semacam mungkin kayak lomba-lomba gitu. Em, apa aja gitu. Yang penting yang berkaitan dengan apa ya namanya application kita. Terus habis itu ini sorry ya kayaknya kalapannya hilang deh. Tapi it's okay, ini udah mencakup semua. Jadi tipsnya untuk menulis personal statement ini bisa untuk semua university ya menurutku. Yang pertama benar-benar memahami, understand its purpose. Jadi kayak kita benar-benar harus menuliskan motivasi kita, aspirasi kita, dan kenapa kok kita itu harus dijadikan mahasiswa gitu. Pokoknya harus gitu. Terus habis itu yang kedua, research the course, kayak yang saya bilang tadi, pelajari, cari bener-bener modulnya apa, course-nya apa, caranya kayak gimana, dan kenapa kalian butuh belajar itu gitu. Terus yang ketiga, highlight your achievement, tapi jangan semua, karena itu semua pasti udah ada di CV kan. Dan itu, nah ini, include yang relevan gitu ya yang relevan sama satu yang paling menarik gitu. Saya dulu juga menuliskan satu aja. Terus tell your story dari semuanya itu gitu. Terus habis itu eh
Kalau misalkan ada permasalahan, nah ini address any weakness. Misalkan kalian ada ya, tapi kayaknya waktu itu aku nggak nulisin sih ini address any weaknesses. Jadi mungkin lebih ke aku meng-highlight di Indonesia ada masalah apa dan aku belajar apa, tapi aku punya kekurangan di mana. That's why aku butuh kuliah masters gitu. Nanti kita lihat contohnya. Terus habis itu jangan lupa untuk seek for feedback gitu. Jadi penting banget gitu. Mungkin nanti kakak-kakak dari English Banua, if you have any information about proofread and edit or something else, you can share about that information so everyone can apa namanya mendapatkan apa ya fasilitas terkait dengan hal itu misal ada gitu ya. Tuh, terus abis itu, nah ini contoh kalau di saya ya, dulu ini yang saya apa namanya jurusan yang saya ambil gitu. Jadi udah ada nih di website kayak required modulesnya apa, optional modulesnya apa. Terus saya bener-bener bedah itu isinya apa. That's why saya memilih kampus dan jurusan ini gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini ada nggak yang udah pernah, kayak mungkin bisa dijawab di chat box. Kalau kalian tahu STAR Method, anyone? Mungkin ada yang tahu. Nah, biasanya STAR methods itu dipakai juga buat nulis, tapi sebenarnya dia lebih buat ke interview ya, kayak job interview gitu. Nah, kalau misalkan aku itu lebih menyarankan pakai ABC method buat nulisnya. Jadi, turn your experience into a strong application by ABC method. What is that? So, ABC, A-nya itu stand for action. What did you do? Jadi, benar ya. Ini adalah kunci kita punya benang merah yang akan kita tawarkan kepada LPDP atau mungkin kepada apa namanya chevening gitu yang mau ke UK ya atau pada kampus gitu. Jadi identify any specific experience yang benar-benar spesifik gitu satu gitu ya menurut aku itu yang menurut kalian core yang menurut kalian itu kayak nyambung banget misalkan kita pilih satu isu di Indonesia terus dulu pengalaman yang berkaitan dengan itu apa gitu misalkan kalian itu ada masalah ini terus habis itu kalian role-nya sebagai apa gitu. Terus habis itu yang dilakukan apa gitu. Kayak example-nya, I spent 2 weeks volunteering at local legal aid clinic where I organize case files and observe client consultations. Terus benefitnya dari action itu tuh apa gitu. What did you learn from that gitu. Detail the specific skills, knowledge, or personal growth you gain from that experience. Kayak example-nya, this role developed my attention to detail and improve my ability to communicate complex information clearly under pressure, misalkan seperti itu. Terus course-nya, how does it link to your goal? Nah, kayak kemarin gini nih, terus aku belajar kayak gini, terus ngapain selanjutnya gitu ya. Nah, itu kayak connect the gain skills to the specific program, course, or career you are applying for. This is the most critical step to prove that you are strong candidate gitu ya. Example-nya, this analytical skills will be vital for managing the extensive research and independent study required for law degree. Misalkan seperti itu. Nanti bisa tanya ya. Nah, this is mine. So, introduction itu penting banget menurut saya ya. Saya dulu itu agak lebay menuliskannya. Kebetulan lebaynya juga harus tetap akademis gitu ya. Kalau boleh di apa namanya ingat-ingat gitu. Saya suka banget pakai the hook gitu ya. Kayak sesuatu yang bisa bikin si reviewer itu kayak oh what happened gitu. Jadi start with a compelling opening detailing your primary field of interest and your core motivation for pursuing postgraduate study. Nah, aku pernah bahkan sering membaca kayak pertama kali dapat personal statement atau esai LPDP dari teman-teman yang minta di review aku gitu ya. Biasanya mereka akan memperkenalkan diri mereka kayak aku Nabila, aku adalah seorang anak misalkan yang besar di desa. Terus habis itu aku dari keluarga biasa gitu. Biasanya personal statement kan seperti itu gitu ya. Nah, saran aku kalau sudah kita belajar dari materi-materi apa yang diminta universities itu, oke, kita boleh aja membawa cerita-cerita sedih itu asalkan itu align to the course gitu ya. Tapi kalau tidak itu jangan. Misalkan kayak cerita sedih yang align tuh kayak gimana Nabila gitu. Mungkin kalian bertanya-tanya gitu ya. Jadi saya pernah punya satu teman yang dia itu ternyata menggunakan cerita sedihnya dia untuk apply ke kelas saya itu, maksudnya kelas yang sama dengan saya.
Itu menyedihkan, tapi memang itu spesifik gitu. Jadi dia itu dulu teman saya itu memang sudah apa ya berkeluarga dan sudah menikah. Dia dari Afrika ya. Terus habis itu eh, dia mengalami preeklamsia. Terus habis itu kalau kalian tahu, kalau kalian nggak dari kesehatan, preeklamsia itu adalah pokoknya gitulah ya. Kalian searching gitu. Intinya itu adalah suatu high risk in pregnancy condition gitu. Terus habis itu dia mau penelitian terkait dengan hal itu karena dia sendiri adalah dokter, tapi kok dia nggak tahu gitu. Kayak apa ya namanya biomarkers, bukan biomarkers. Kalau biomarkersnya udah ketemu, aku lupa. Pokoknya intinya dia punya cerita personal yang align tuh riset yang mau dia lakukan gitu itu nggak apa-apa pokoknya avoid yourself untuk menceritakan cerita sedih yang kayak oke saya Nabila yang pernah besar dari desa kayak gini-gini terus habis itu dulu susah untuk mengakses pendidikan itu juga bagus sih tapi kalau misalkan kalian mau ke pendidikan nah kalau misalkan enggak jangan gitu ya jadi di sini intinya yang saya lakukan adalah meng-highlight masalah yang ada di negara saya gitu, atau mungkin di tempat lokal kalian, nggak harus sesuatu yang besar gitu. Karena masalah sekecil apapun itu kan tetap masalah ya. Misalkan kalian nemu di satu kecamatan atau gimana, it's okay gitu. Kebetulan pada saat itu yang saya highlight itu adalah stunting gitu ya. Jadi ini tragically millions of generation are threatened with being unable to have full potential in contributing to the development of Indonesia gitu kayak sangat lebay, tapi ini memang relevan gitu ya. Kayak ada angka stunting ini sekian gitu. Terus habis itu saya juga melihat bahwa ini adalah lingkaran setan nih si apa namanya si stunting ini gitu, yang nggak bisa cuman dicegah di kehamilan aja. Jadi saya langsung cerita kayak kayak gini gitu. Dan aku adalah seorang bidan gitu. Terus habis itu kelanjutannya dari teks ini adalah, well, bentar, kok tidak bisa? Di next. Sorry. Oh, oh, oh. Oke. Jadi mana ya? Kayaknya ada yang hilang. Planning. Oh ini, as a midwife, I've been encouraged to address that issues gitu ya. Aku juga meng-highlight nih apa pengalaman untuk mengadres itu. Jadi teman-teman kayak gitu. Misalkan yang pertama isunya dulu. Ini boleh dicatat ya. Kayak pertama meng-highlight isu yang kalian rubah itu menjadi sebuah hook atau sebuah apa namanya tulisan yang cantik yang bisa bikin si profesor-profesor itu kayak teringat akan hal itu gitu, tapi tetap akademis, jadi kasih data bisa atau apapun itu. Terus habis itu kalian setelah itu ngapain, pernah ngapain untuk mengatasi masalah itu gitu. Nah, yang aku lakukan adalah waktu itu karena aku masih fresh graduate, jadi aku belum bekerja, tapi aku mau apply beasiswa dan aku mau apply di kampus King's College London gitu. Yang aku lakukan pada saat itu aku menjadi volunteer, bekerja sama sama KUA yang ada di kecamatanku. Nah, itu kan bukan sesuatu yang besar ya sebenarnya yang aku lakukan. Jadi kayak cuman di wilayah lokal yang aku tempat tinggali, tempat tinggalku gitu. Terus habis itu aku mengadakan premarital class for prospective brides. Jadi buat catin-catin itu, calon pengantin itu, aku edukasi mereka. Jadi kayak aku kasih mereka itu apa namanya edukasi terus habis itu aku kasih kayak kuesioner gitu ya terkait pre-post test gitu tentang pengetahuan mereka yang aku lakukan itu jadi pertama highlight kasus terus apa yang pernah kalian lakukan untuk mengatasi kasus tersebut gitu tapi di sini aku bilang however I recognize jadi ini menjadi jembatan gitu apa hubungannya aku dengan stunting, lalu aku pernah jadi volunteer untuk mengatasi stunting dan kenapa aku mengatasinya di preconception care itu. Terus aku jembatani, kenapa kok aku butuh S2 gitu. Nah, di sini aku bilang, I recognize the need for further development to enhance my capacity in contributing to the improvement of preconception care quality in my community gitu. Karena aku cuman lulusan bidan yang aku tidak punya power, tidak punya ilmu yang lebih untuk meningkatkan gimana ya aku juga belum punya bakat-bakat riset ya apa namanya bekal-bekal riset yang kuat gitu tapi aku pengen meningkatkan layanan prakonsepsi itu di komunitasku gitu gimana caranya gitu as well as to strengthen the prevention of stunting and other maternal children's health issues in Indonesia. That's why aku butuh gitu ya
master's degree gitu. Aku bilang di sini, therefore I am highly motivated to pursue a higher degree in Women and Children's Health, Master of Science, King's College London gitu. Kenapa kok harus King's College London gitu ya? Kenapa kok nggak di Indonesia aja gitu? Kenapa kok mungkin nggak di Amerika dan di mana-mana gitu? Nah, yang menjadi kuncinya di sini teman-teman adalah hasil dari kita mempelajari course-nya itu tadi. Since this program covers comprehensive learning of women and children's health in the global context gitu ya, which cultivates intergeneration health starting from adolescence, preconception, and the whole of childbearing stages gitu. Jadi, di sini aku meng-highlight kesimpulan dari courses-courses yang udah aku pelajari itu tadi apa gitu. Jadi itu ya. Em, karena mungkin nanti ditanya karena waktu di beasiswa ya ini mix juga mungkin bisa jadi bekal juga. Dulu juga aku ditanya kenapa kok nggak di Indonesia aja gitu kan di sini master's degree for midwifery udah banyak dan bagus-bagus gitu. Jadi aku juga mau pelajari yang di Indonesia itu kursesnya gimana gitu biar aku bisa membandingkan kenapa aku harus ke London gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi itu penting untuk mempelajari courses. Alright. Next terkait dengan Nah, oke, aku tadi lupa menyampaikan di depan. Biasanya itu tiap kampus punya kriteria masing-masing tuh personal statement, tapi rata-rata sama gitu. Kayak kenapa kok kamu termotivasi atau memilih jurusan Women and Children's Health di King's gitu. Nah, di sini aku tuliskan di paragraf selanjutnya gitu ya. Jadi paragraf pertama aku highlight isu dan juga peranku itu apa. Terus habis itu di paragraf kedua aku meng-highlight tentang jembatan kenapa kok aku harus atau alasan kuat ya kenapa kok aku harus S2 dan di kampus itu. Yang ketiga itu adalah kenapa atau motivasi apa yang membuat aku memilih Kings di jurusan yang spesifik ini gitu. Nah, di sini aku tuliskan bahwa alasanku ya coursesnya itu tadi gitu. Karena di sana ada Fundamental Women and Children's Health module. Nah, di sana itu covers health and disease from preconception period to birth and early childhood. Nah, di sini juga perlu dicatat juga sama teman-teman. Nggak harus cuman ini doang. Misalkan di sana ada profesor yang expertise-nya tuh di bidang yang kalian pengen pelajari. Misalkan di bidang spesifik apa gitu ya. Nah, itu kayak tergantung jurusan kalian. Terus habis itu kalian udah mempelajari, udah profiling di si profesor itu, kayak penelitiannya terkait ini, dan kalian pengen belajar tentang itu. Kalian boleh tuliskan di bagian ini gitu. Karena pada saat itu aku juga punya sebenarnya, tapi aku lebih pengen menuliskan coursesnya aja daripada profiling si profesornya kayak gitu. Jadi itu bebas ya. Oke, terus habis itu selain itu aku juga meng-highlight beberapa courses. Aku mau pilih Global Health and Principle of Implementation and Improvements. Nah, itu kenapa kok aku pilih itu? Nah, itu dituliskan lagi ya alasannya. Jadi setiap menuliskan itu kayak kita nulis ilmiah, kayak ada masalahnya apa, terus habis itu kenapa kita mau kayak gitu dan argumennya apa gitu, terus evidence-nya apa gitu. Nah, itu aku bilang karena those courses can encourage me to gain global health competencies to take part in increasing the quality and intensity of continuity preconception education and care, as well as strengthening the prevention of stunting and other maternal children's health problems in Indonesia. Kayak gitu. Jadi aku pilih jurusan itu, sorry. Karena kan kita dari Indonesia dan kenapa kok harus di London gitu. Aku highlight karena di sana juga apa namanya mempelajari terkait dengan global health context gitu. Terus di paragraf selanjutnya ini kepotong ya. Jadi aku menuliskan terkait dengan optional module juga. Jadi aku literally di personal statementku itu menuliskan kayak terkait dengan courses-courses yang aku mau pilih gitu. Karena aku pengen belajar itu dan impactnya apa gitu untuk uh, professionality-ku dan juga untuk mengatasi masalah tersebut gitu. Terus ini, well, apa ya ini aku Oke, jadi ini aku baca dulu ya. Jadi regarding my background in women and children's health, my journey started when I was in undergraduate program. Oh ini kayaknya itu deh. Kenapa kok kamu tertarik di jurusan itu gitu? Dan apa kontribusi yang bakalan kamu apa namanya berikan gitu? Nanti intinya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang harus
dijawab di personal statement itu yang diberikan oleh kampusnya dan itu bisa beda-beda. Tapi di sini yang aku sampaikan lagi adalah kita nggak harus kayak menjawabnya per pertanyaan gitu kalau di personal statement. Jadi asalkan dalam satu kok manuskrip apa ya? Dalam satu file itu kita udah menjawab semua itu nggak apa-apa. Jadi nggak harus spesifik gini gini gini. Kalau aku bikin itu paragrafnya mengalir gitu aja. So, jadi ini aku menceritakan kayak apa ya abilityku untuk learning dan juga pencapaian aku gitu. Regarding my background in women and children's health, my journey started when I was in the undergraduate program of midwifery, which allowed me to not only pursue academic knowledge about maternal children's health, but also engage in healthcare facilities as well as community, leading me to the opportunity in assisting the professional healthcare providers to give midwifery services. Moreover, during my bachelor's degree, I had the opportunity to participate in midwifery competitions that honed my skill in aspiring ideas to combat women and children's health problems. As I reflect on this experience, I believe that my background can meet the demand of this program's candidate qualification. Jadi mereka menyanyikan kenapa kok kamu menjadi kandidat yang harus kami pilih gitu. Aku menjelaskannya kayak gitu. Kalau misalkan dan karena aku yakin mereka udah baca CV aku gitu. Jadi aku memilih satu apa ya? Memilih satu pengalaman yang itu bisa apa namanya dibaca sama mereka kayak gitu. Misalkan teman-teman pengen meng-highlight satu gitu, itu nggak apa-apa. Misalkan pernah jadi volunteer, misalkan ke Nusa Tenggara Timur atau mungkin kemana, atau mungkin menjadi volunteer di kecamatannya atau kemana itu juga nggak apa-apa. Terus habis itu, nah ini terkait dengan rencana masa depannya. Terus mau ngapain nih? Kayak habis master's motivationmu itu selanjutnya mau ngapain gitu. Di sini aku bilang bahwa aku mau jadi dosen gitu. Terus habis itu, which will enable me to hold strategic roles of teaching, researching, and conducting community services. Dulu saya pernah teman-teman, waktu apply beasiswa itu menyembunyikan keinginan saya buat jadi dosen gitu karena ada waktu itu kan masih itu ya kayak newbie mau daftar beasiswa gitu terus habis itu kayak dibilang kenapa kok mau jadi apa jangan jangan nulis jadi dosen karena udah banyak banget yang mau jadi dosen gitu. Em, Mau yang lain aja gitu tapi waktu itu saya lakuin juga gitu. Jadi sebelum daftar LPDP saya pernah daftar AAS gitu ya dan itu tidak berhasil akhirnya alhamdulillah one shot di LPDP gitu. Nah, yang saya lakukan kesalahan di pendaftaran di AAS itu, saya tuh nggak menjadi diri saya sendiri. Jadi, dalam pikiran saya gimana caranya, pokoknya saya lulus dapat beasiswanya gitu. Ternyata itu nggak bisa gitu. Jadi, eh, nggak bekerja di saya ya. Terus habis itu, jadi aku tetap jujur, tapi pakai apa ya strategi juga gitu. Kenapa kok harus jadi dosen gitu kan? Udah banyak yang jadi dosen. Aku bilangnya itu kan roles-nya itu strategis gitu, udah bisa ngajar, riset, dan juga melakukan community services gitu. Terus habis itu selain itu aku juga memberikan alasan bahwa profesi ini punya broad capacity to collaborate with healthcare facilities, stakeholders, and across sectors yang align ke tujuan pertamaku tadi kayak aku pengen memperkuat si pelayanan prakonsepsi tersebut gitu. Terus aku juga bilang by obtaining my master's degree in women and children's health, I can bring a new dynamic to my midwifery education by fostering students' competency in women's health. Terus habis itu dari role researcherku nanti aku mau gimana, terus habis itu dari roleku sebagai uh, untuk bisa memberikan community service itu aku juga akan mengincludekan si mahasiswa atau untuk memberdayakan mereka juga untuk bisa take part juga ya terkait dengan research concernku itu gitu. Terus ini di paragraf terakhir. Nah, di paragraf terakhir itu kasih satu kalimat yang meyakinkan gitu ya. Jadi, in summary, I'm eager to learn in the Women and Children's Health Master of Science, King's College London, because I am confident that this program will enable me to achieve my study purposes and contribution plans. Additionally, my master's degree will be supported by Government of Indonesia as I have been awarded a scholarship from the LPDP. By holding a midwifery background, I believe that I will thrive in this program and make a remarkable impact on women and children's health.
Master of Science gitu. Jadi di sini dulu posisinya aku itu daftar LPDP non LOE. Makanya aku udah bilang waktu aku daftar ke Kings itu aku udah pegang beasiswa. Dan itu teman-teman tidak usah gelisah, risau dan juga bingung gitu ya karena akan beda-beda. Misalkan teman-teman mau securing LOE-nya dulu itu juga bagus gitu. Jadi nggak ada yang lebih bagus, tapi itu adalah jalan masing-masing gitu ya. Jadi kayak punya tantangannya sendiri-sendiri gitu. Kalau misalkan mau securing beasiswa dulu, ya nggak apa-apa, berarti kayak saya gitu. Kalau misalkan mau securing LOE dulu gitu, itu juga nggak apa-apa gitu. Berarti nanti bilangnya, nanti saya bakal, kayaknya nggak usah bilang, atau bilang aja nggak apa-apa deh. Kayak mungkin saya lagi applying for LPDP scholarship gitu. Jadi nanti mungkin dibilang seperti itu. Okay, I think we come to the end slide. Jadi mungkin langsung aja lanjut ke discussion session. Aku kembaliin lagi ke moderator. Thank you so much, everyone. Oke, terima kasih banyak kepada Miss Nabila atas materi yang sangat luar biasa ya pada malam hari ini. Mungkin teman-teman bisa dikasih applause virtual untuk Miss Nabila. Oke, oke, kita memasuki sesi yang paling ditunggu-tunggu ya, yaitu question and answer session. Jadi ini adalah kesempatan berharga nih buat teman-teman untuk diskusi langsung nih kepada Miss Nabila. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand atau apabila lebih nyaman, teman-teman juga dapat menggunakan kolom chat untuk bertanya. Hmm. Baik, Miss, ini Missnya boleh milih. Kayaknya banyak banget ini yang mau bertanya ya. Oke, siapa dulu nih? Dari Kak Indra. Indra boleh nih, boleh. Boleh Kak, tanya dulu. Halo, selamat malam Miss Nabila dan Kakak MC. Eh, Sorry belum bisa aktifin kamera tadi saya coba ternyata internetnya malah ganggu. Pertanyaannya mungkin kalau untuk tadi kan saat penyusunan personal statement itu dimasukkan yang achievement sama kontribusi yang selaras gitu ya, Kak Miss ya. Untuk saya mau bertanya kalau di seperti itu juga nggak yang bakal kita lakukan di CV? Soalnya kan biasa di CV kita masukin semua gitu kan. Tapi eh, jadi menurut misi itu gimana? Yang kalau di CV kita masukin semua, terus di personal statement itu kita tulis aja yang selaras, atau tetap eh, nggak usah dimasukin di CV, tapi kita mention di personal statement biar nggak double gitu. Makasih. Ini mau langsung dijawab atau gimana, Kak Jihan? Oke. Boleh. Oke, thank you Kak Indra buat pertanyaannya. Jadi kalau misalkan di CV itu agak berbeda ya sama di personal statement. Biasanya kalau buat master's degree itu maksimal itu 2 halaman kayaknya. Tapi kalau misalkan 3 ya nggak apa-apa sih. Cuman kalau saya dulu dicantumin aja asalkan namanya CV kan kayak apa ya? Kurikulum vitae gitu ya. Jadi nggak usah yang selaras juga nggak apa-apa. Misalkan nanti takutnya kayak tadi saya kan bawanya misalkan khusus ke kesehatan prakonsepsi. Nanti misalkan pengalaman saya di terkait dengan masalah kehamilan dan lain-lain, riset saya itu nggak saya masukin, nggak kayak gitu ya. Jadi dimasukin aja nggak apa-apa semuanya. Nah, yang dituliskan di personal statement itu baru yang satu yang dianggap paling apa ya namanya align dari masalahnya apa dan mau gimana-gimana gitu. Gitu Kak, semoga menjawab. Kalau CV masukin aja lah semuanya gitu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini kakak yang resen, Kak Nur Iza, boleh dibuka audionya, Kak? Oke, terima kasih Kak atas kesempatannya. Halo Kak Nabila, aku Nur Iza. Kebetulan aku juga bidan. Kebetulan kemarin aku juga kayak searching tentang beasiswa S2 kebidanan dan one of them is in the King College, right? And
Ini Kak, aku tuh ingin tahu, di King College itu kan sebenarnya kan juga ada beasiswa dari King College-nya sendiri gitu ya. Dan kebetulan kakaknya ambilnya yang LPDP. Nah, boleh nggak Kak untuk di-spill bagaimana caranya untuk misalkan nih, bisa nggak sih kayak misalkan kita tuh ambil daftarnya langsung dua kayak kan kita nggak tahu mana yang akan diterima King College kemudian juga LPDP gitu. Dan dulu boleh nggak diceritain Kak Nabila itu untuk preparation untuk ambil di mana gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Iza buat pertanyaannya, teman sejawat. Jadi, kalau mau ditanya gimana kalau misalkan daftar dua-duanya, beasiswa dari King sama beasiswa dari LPDP, nanti nggak tahu rezeki kita di yang mana. Menurut saya, oke, gas aja gitu semua. Mau daftar chevening, daftar dari Kings, daftar dari LPDP, kita masukin. Tapi saya juga nggak ngerti ya sekarang aturannya gimana. Misalkan itu timelinenya tidak berbarengan, itu kayaknya boleh deh gitu. Tapi kalau misalkan nanti I'm not sure, tapi menurut aku boleh dicoba asalkan itu timelinenya nggak seberbarengan itu ya, dan juga nggak nabrak eh, policy dari salah satu beasiswanya. Misalkan kalau aku juga lupa ya, kalau misalkan di LPDP nggak boleh kayak lagi daftar juga yang lain, nah itu berarti jangan. Jadi benar-benar dibaca dulu syaratnya kayak gimana. Tapi kalau misalkan nggak ada hal-hal seperti itu, tidak ada aturan seperti itu, ya udah di-apply aja semua, disebar itu CV dan application-nya ke banyak beasiswa itu. Karena jujur beasiswa itu kita tidak ada yang tahu gitu ya, jodohnya yang mana kayak gitu. Terus tadi yang kedua apa ya pertanyaannya aku lupa. Oh, kayak bercerita terkait dengan perjalanan beasiswanya gitu ya, preparationnya gimana. Dulu itu saya emang udah pengen banget S2 itu semenjak saya D4 gitu ya. Dulu saya D4 dulu terus profesi. Habis profesi itu saya langsung eksekusi nih gitu. Eksekusinya bagaimana gitu. Jadi waktu itu saya langsung persiapan bahasa itu berbarengan dengan saya juga belajar gimana cara nulis esai, beasiswa yang kayak sering diterima itu strukturnya kayak gimana, terus nulis personal statement juga gitu. Terus habis itu ya udah gitu. Jadi kayak aku bener-bener berbarengan. Terus persiapannya itu dari aku lulus profesi sampai keterima itu sekitar 1 tahun. Tapi application-nya itu berarti kan less than 1 tahun ya, karena kayak 1 tahun udah diterima gitu. Jadi aku waktu itu memang gambling banget ya, kayak mengambil resiko bahwa aku tidak bekerja gitu. Tapi aku juga harus mikir profil apa yang akan aku bawa ketika aku ini tidak bekerja gitu. Dan aku fresh graduate gitu. Ngapain saya harus nyekolahin kamu Nabila gitu? Kamu adalah fresh graduate yang tidak punya pengalaman bekerja gitu. Nah akhirnya that's why saya kayak waktu itu setelah lulus saya ikut kompetisi gitu ya. Kayak ya udah apa aja random gitu saya ikutin. Waktu itu kompetisi nasional terkait dengan against stunting gitu. Kalau yang menang itu berangkat ke Nusa Tenggara Timur sama Dokter Nadira Afifa, if you know her, yang dokter influencer. Itu, nah saya berangkat dengan beliau ke Nusa Tenggara itu. Jadi waktu itu saya juga sambil apa ya belajar gitu dari cara beliau dulu dapat beasiswa LPDP kayak gimana gitu. Terus habis itu juga sambil mempersiapkan bahasa Inggris. Jadi saya menambah CV meskipun saya tidak bekerja, menambah isi CV meskipun saya tidak bekerja dan juga saya fresh graduate gitu ya. Terus habis itu yang saya lakukan lain adalah mencari peluang sendiri. Setelah pulang dari Nusa Tenggara Timur, saya itu langsung mengajak berkolaborasi sama Bapak KUA gitu, yang ada di eh, kecamatan saya gitu, karena saya udah pulang nih, pulang kampung gitu ya. Terus habis itu saya bilang, saya mau kayak gini, gini, gini gitu. Saya mau bikin program ini Pak, gitu, boleh nggak gitu. Jadi saya nggak dibayar itu, tapi saya benar-benar melakukan kelas itu dengan sebetul-betulnya gitu, dengan benar-benar dilakukan gitu. Terus habis itu saya lakukan sambil persiapan beasiswa dan juga persiapan untuk sekolah itu gitu. Jadi kan itu bisa apa ya, banyak manfaatnya ya buat diri saya sendiri. Saya jadi belajar gitu kayak apa namanya, menebarkan ilmu yang udah saya pelajari, belajar balik juga dari catin-catin itu terkait dengan masalah apa yang mereka punya, terus kayak ngajarin mereka terkait dengan hal-hal yang nggak mereka tahu buat mempersiapkan kehamilan yang sehat gitu-gitu. Terus ya udah itu. Terus abis itu
Saya IELTS, ambil tes IELTS, ya udah didaftarin gitu dan 1 tahun Kak pokoknya timelinenya gitu. Mungkin kalau ada pertanyaan spesifik nanti saya jawab lagi gitu ya. Atau mungkin udah gitu. Semoga menjawab. Oke, baik. Semoga menjawab ya, Kak Nuriza. Kita lanjut ke penanya selanjutnya untuk Kak Hasna Salsabila. Boleh. Baik Kak, terima kasih atas waktunya dan terima kasih Mbak Nabila yang udah sharing hal-hal yang keren banget gitu buat nambah perspektif dan juga pengetahuan. Izin bertanya Mbak, kan tadi dijelaskan ya kalau misal di personal statement itu sebaiknya memang yang kita angkat concernnya itu tentang isu yang menjadi prioritas di Indonesia. Kalau misal di bidang kesehatan tadi Mbak Nabila tentang stunting ya. Nah kalau misal sekarang kebetulan saya semester 4 di kebidanan juga dan alhamdulillah juga sudah ada beberapa pengalaman, tapi pengalaman yang saya punya itu kebanyakan itu beragam gitu, misal kayak dari lomba, PKM ataupun penelitian dosen itu tidak linear atau belum menemukan benang merah. Nah, apakah untuk personal statement ini memang sangat penting banget untuk benang merahnya ini sesuai prioritas isu kesehatan presiden atau bisa dengan cara sesuai dengan passion dan juga pengalaman kita. Nah, kalau semisal berdasarkan isu prioritas presiden atau isu prioritas kesehatan yang ada di Indonesia, itu kita berarti harus benar-benar mulai dari sekarang udah menentukan atau ya udah yang pengalaman dulu itu ya udah aja, kita sekarang udah mulai fokus ke yang apa namanya yang jadi prioritas itu gitu. Misal kayak mau ikut lomba jadi harus cari benar-benar yang sesuai biar dapat benang merahnya gitu. Oke. Nah, itu pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak. Yeah, thanks so much for asking. Hai Hasna, oke masih semester 4 tapi udah siap-siap beasiswa ya, keren banget. Jadi kalau tadi pertanyaannya terkait banyak banget pengalamannya ya, kayak lomba, ikut PKM, terus habis itu penelitian dosen yang beragam gitu, apakah harus langsung linear? No, ini adalah waktu misalkan kamu sedang semester 4. Explore seluas mungkin terkait dengan apa namanya area-area kebidanan yang harus digarap, bahkan harus semua kayaknya ya, nggak apa-apa. Dan itu jangan langsung kayak karena dapat apa ya namanya tadi materi dari saya harus linear terus nanti kalau ditawarin Hasna mau join nggak ini jadi asisten riset saya gitu, nggak mau Bu, ini nggak linear sama concern saya, jangan seperti itu ya, tetap aja hajar aja semua. Jadi nanti itu kamu sampai masters pun itu nanti akan kayak meraba-raba. Sebenarnya concernku ini udah cocok belum? Ini bener-bener yang aku mau atau enggak? Itu akan selalu seperti itu. Jadi jangan membatasi diri untuk sekarang belajar apapun dan ikut kegiatan apapun. Ikut semuanya seluas-luasnya gitu. Dan aku kalau yang aku ceritain ya yang linear gitu. Itu tadi adalah kenapa gimana ya? Itu adalah yang aku pilih gitu. Sebenarnya aku juga banyak gitu. Misalkan aku ikut lomba terkait dengan penelitian yang sebenarnya itu ke gizi gitu. Ya iya sih kayak ngaruh ke stunting gitu. Kalau di apa misalkan kita sambung-sambungin banget tapi itu kan faktornya yang sangat jauh gitu ya. Nggak seperti itu, jadi nggak apa-apa pengalamannya itu sebanyak-banyaknya silahkan dicari sekarang. Nanti ketika nulis, pilih satu dari pengalamanmu yang banyak itu. Jadi sekarang tetap belajar yang banyak, tapi nanti ketika waktunya sudah lulus, terus kamu mau apply beasiswa, yaitu pilih salah satu yang pengen kamu benar-benar garap gitu. Itu juga harus bertanya ke apa diri kamu sendiri, kayak gitu. Terus apa lagi ya? Kayaknya itu ya. Semoga menjawab ya. Kalau misalkan belum, nanti kamu boleh speak up. Udah menjawab atau belum? Sudah Mbak, terima kasih banyak. Berarti Ya. izin buat lecture lagi kayak berarti nggak apa-apa ya Mbak. Maksudnya nggak yang benar-benar harus linear banget. Karena sekarang itu saya mikirnya kayak oh berarti harus dong linear karena kalau nggak kayak sayang gitu kan kamu udah punya banyak pengalaman misal tapi pengalaman itu nggak linear dan saat kamu bawa di personal statement ini kok makin nggak jelas malah pada akhirnya takutnya jadi nyambung-nyambungin gitu. Hmm. Oke.
Iya, nggak apa-apa. Sekarang explore sebanyak-banyaknya. Nanti kalau nulis personal statement satu, ambil satu. Misalkan kamu penelitian ada yang di ANC, PNC gitu ya, ada yang di kehamilan, nifas atau apa. Nah itu misalkan kamu tertariknya di nifas dan itu yang akan kamu tuliskan di situ. Nah itu kan perjalananmu kan masih sangat panjang. Nah sekarang explore sebanyak-banyaknya. Nanti biasanya yang bikin kamu interest itu ada di skripsi gitu. Kalau teman-teman dulu mungkin inget ya, aku skripsi ini karena sukanya ini gitu mungkin. Nah, itu kayak gitu. Jadi nanti mungkin yang mulai kamu mau apa namanya linearkan itu mulai fokusnya nanti kalau mau skripsi mau apa yang nanti bisa apa ya kayak linear gitu aja lah. Tapi sekarang explore sebanyak-banyaknya dan itu tidak ada yang percuma gitu ya. Saya tidak akan bilang seperti itu karena nanti di CV kamu akan semakin lengkap dong kalau misalkan itu komprehensif dari semua siklus itu. Misalkan dari semuanya udah pernah kamu lakukan, terus kamu ikut penelitian di banyak hal gitu. Itu harus wajib dituliskan di CV, tapi nanti di personal statement ambil satu aja, gitu ya, Hasna ya. Thanks so much. Oke, Kak, makasih banyak. Oke, terima kasih Kak Hasna untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke Kak Denny. Silahkan Kak untuk pertanyaannya. Halo, selamat malam. Apakah suara saya terdengar? Soalnya mohon maaf kalau bersih karena lagi di luar. Saya izin bertanya kepada Kak Nabila. Saya izin bertanya terkait motivation letter ini. Yang pertama, satu aja sih. Jadi dalam penulisan motivation letter ini, jadi selama 4 tahun saya bekerja di suatu perusahaan swasta, saya punya satu achievement yang lumayan besar menurut saya. Achievement selama saya bekerja di sini. eh, nah, achievement ini tuh sangat berkaitan atau sangat satu linear dengan program studi yang ingin saya ambil di salah satu kampus luar negeri di Belanda. Nah, terus sebenarnya saya sudah menyiapkan penulisannya seperti apa dan sangat sesuai dengan apa yang ingin saya dapatkan setelah saya studi di sana. Namun saya masih bingung apakah jadi gini, jadi semasa saya SMA dan kuliah, saya pernah menjuarai Olimpiade Kimia Nasional. Tapi kan itu tidak sejalan dengan posisi bekerja saya saat ini sebagai finance. Nah, kira-kira apakah perlu ditulis juga atas prestasi maksudnya prestasi di bidang kimia selama sekolah dan kuliah di motivation letter ini yang tidak ada kaitannya dengan tujuan atau program studi yang ingin saya ambil dan juga background bekerja saya yang saat ini sebagai finance. Terima kasih. Oke, thanks so much untuk pertanyaannya. Kak Denny, jadi sekarang di bidang finance ya, terus dulu berprestasinya di bidang kimia gitu. Mungkin prestasi di bidang kimia ini adalah menunjukkan bahwa apa namanya kayak eagerness buat apa namanya ya, kayak ability to learningnya itu bagus gitu nih, harus harus diterima gitu. Itu SMA dan kuliah bisa dituliskan di CV kalau menurut saya ya. Tapi kalau mungkin nanti juga bisa dikonsultasikan ke orang lain juga karena tidak serta-merta apa yang saya sampaikan itu adalah mutlak betul gitu ya. Tapi kalau dari personal apa ya, kalau dari POV saya, menurut saya achievement itu sangat bagus sekali dan silahkan dituliskan di CV. Tapi untuk di personal statementnya, karena tadi bilang ada satu achievement yang besar banget yang itu inline dari terhadap jurusan yang mau diambil dan juga kerjaan sekarang. Nah, itu yang saya maksud. Jadi itu aja gitu. Silahkan digarap dengan sebagus-bagusnya di situ gitu. Jadi itulah contoh dari kita tidak boleh memindahkan apa yang di CV ke personal statement. Jadi personal statement must be that specific. Jadi kayak apa ya namanya? Mungkin sorry, kalau mungkin apa ya? Kalau misalkan di kampus tujuannya itu ada apa ya? Kayak pertanyaan semacam apa yang akan menunjukkan kamu ability to independently learning gitu. Mungkin bisa di-highlight sedikit gitu ya. Kayak saya dari dulu punya gitu kayak ability to learning independently gitu itu tergambar dari saya dulu selalu menjuarai gitu misalkan Olimpiade ketika SMA dan juga
kuliah di bidang ini gitu. Dan ability itu saya bawa ketika bekerja meskipun berbeda bidang, tapi kan kedisiplinan, terus habis itu terkait dengan apa ya, pokoknya kebiasaan-kebiasaan belajarnya itu kan harusnya tetap sama gitu. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan yang spesifik tentang hal itu, silakan dituliskan sedikit saja, tapi jangan terlalu mendominasi gitu. Jadi kayak gitu. Tapi kalau misalkan tidak ada pertanyaan seperti itu, sebenarnya ability to learning itu nggak harus terkait dengan prestasi seperti itu ya. Jadi bisa aja misalkan ability to learning apa ya, ya kayak di kantor misalkan ada pekerjaan baru gitu ya, yang itu membutuhkan skill baru, tapi teman-teman mempelajari hal tersebut itu secara konsisten setelah mendapatkan tutoring atau apa-apa gitu ya, terus mempelajari dengan sendiri akhirnya bisa mungkin seperti itu juga bisa di highlight kayak gitu, atau mungkin yang prestasinya tadi sedikit di highlight gitu ya Kak Denny. Hopefully it can be answered. Makasih Kak. Kak, sorry ada satu pertanyaan lagi boleh tidak? Oke, boleh. Jadi sebenarnya saya sudah mengupas semua web portal kampus yang ingin saya tuju. Jadi di kampus ini salah satunya saya mau ambil di Wageningen University and Research. Jadi di kampus ini itu memiliki salah satu guide atau petunjuk dalam penulisan motivation letter. Nah, setelah saya baca dan saya pahami polanya atau patternnya itu ternyata emang 80% itu sama, tapi ada beberapa part atau format yang dibedakan. Nah, berarti ada baiknya mengikuti sesuai format yang ada di kampus ya, dan tidak mengubah dari isinya saja. Seperti itu ya, Kak. Iya, betul. Jadi kalau misalkan harus spesifik di kampusnya masing-masing ya. Misalkan di kampus ini harus menjawab pertanyaan ini, harus ikut itu gitu ya. Pokoknya sesuaikan dengan kebutuhan kampus. Kalau misalkan enggak kan nanti nggak menjawab juga. Jadi malah nanti menjadi masalah gitu. Terima kasih banyak, Kak Nadia. Oke. Oh ya, sorry. Tadi si Hasna itu bertanya ya terkait dengan masalah. Saya tadi ingat di tengah-tengah terus mau saya bahas juga. Apakah masalah yang kita highlight perlu sejalan dengan rencana presiden? Tidak ya teman-teman. Jadi apa namanya? Itu tidak harus seperti itu gitu. Kalau misalkan contoh saya kebetulan dulu memang kayak oh stunting prioritas nasional gitu ya. Terus habis itu kan LPDP uangnya dari negara gitu. Tapi kan masalah juga tidak harus sebesar itu gitu. Misalkan temukan yang sekecil apapun gitu. Misalkan di kecamatan gitu. Kalau misalkan saya dari kesehatan ya, sorry. Jadi contohnya saya ambil juga harus apa namanya related to my expertise gitu. Kayak misalkan di lingkungan saya kok banyak nih yang diabetes gitu. Kenapa gitu? Misalkan seperti itu gitu ya. Jadi nggak harus eh, kita ikut presiden. Jangan seperti itu ya. Jadi kita harus apa namanya tetap independen gitu. Oke, thank you. Mungkin bisa dilanjutkan. Oke, baik. Kita lanjutkan ke penanya selanjutnya untuk Kak Anggra ini. Oke, baik. Kasih Mbak Jihan dan Mbak Nabila. Selamat malam Mbak Nabila. Perkenalkan nama saya Anggi. Saya dari Sumatera Barat. Eh, eh, aduh, saya bingung harus mulai dari mana ya. Saya bidan juga Mbak Nabila. Berbeda dengan Mbak Hasna tadi. Kalau Mbak Hasna tadi udah dari semester 4 tuh udah jelas ya planningnya mau kemana gitu. Terus juga pencapaian-pencapaiannya wah banyak gitu ya. Sampai dia bingung mau ngambil yang mana gitu. Nah, saya kebalikannya, saya bahkan merasa saya tidak punya pencapaian apa-apa. Pengalaman saya sangat-sangat minim. Saya kuliah kebidanan itu cuma sekedar ya kuliah aja gitu. Yang penting tamat gitu kan. Saya nggak pernah terpapar dengan beasiswa, riset dan sebagainya, volunteer atau apapun itu gitu. Dan saya baru punya ketertarikan untuk rasanya pingin kuliah lagi, tapi saya nggak mau di Indonesia. Saya nggak tahu ketinggian mimpi saya atau gimana ya dengan latar belakang saya nggak punya pencapaian apa-apa ini. eh saya mikir gitu, saya bisa apa yang bisa saya lakukan dengan keadaan saya sudah terlanjur gitu, karena saya sudah lulus D3 itu 2018 lalu, yang cukup lama gitu, dan masa-masa itu udah saya lalui dan nggak bisa saya ulang lagi gitu. Kalau mau seperti Mbak Hasna tadi udah nggak bisa lagi gitu kan. Jadi yang saya punya saat ini, saya cuma punya ini Mbak. Saya cuma punya satu lagi Mbak bilang tadi kan kita itu berangkat dari isu yang nggak harus yang besar-besar, karena dari hal kecil dan sederhana aja. Nah, ini penilaian saya aja. Saya nggak tahu ini bisa dianggap sebuah isu atau tidak gitu ya. Saya 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 punya ketertarikan di bidang pendidikan, di bidang edukasi, terutama terkait dengan hal-hal media edukasi
yang berkaitan dengan alat peraga gitu Mbak. Untuk bantulah para bidan ini bisa memvisualisasikan materi edukasinya biar sampai ke keluarga dan ke ibu dan keluarga gitu. Jadi secara tidak langsung saya juga ikut berkontribusi lah untuk mengedukasi, memberdayakan perempuan dan keluarga gitu. Harapannya seperti itu kan. Em, Aduh, dari apa yang saya punya ini, eh tunggu Mbak, saya kok blank ya di tengah-tengah. Oke, dari kemampuan yang saya punya ini, dari masalah yang saya pandang ini gitu kan, saya beranggapan bahwa eh, di Indonesia nih, saya pingin saya tuh bisa memfasilitasi para bidan untuk mewujudkan alat peraga yang mereka buat gitu. Dengan skill yang saya punya saat ini, kebetulan saya suka crochet atau merajut. Jadi saya buatlah alat peraga dari apa yang saya punya gitu. Kemudian saya fasilitasi dengan bilang bahwa saya terbuka untuk berdiskusi dengan bidan manapun itu, dengan siapapun itu yang pingin dibuatkan alat peraganya agar materinya jelas gitu. Nah, yang saya punya kan cuma ini nih Mbak gitu. Saya memandang bahwa bidan tuh masih butuh media-media seperti ini untuk menyampaikan edukasinya gitu. Dan saya punya skill ini, makanya saya bantu lewat ini gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah hal-hal semacam ini juga bisa dijadikan sebuah motivasi gitu Mbak untuk kita melanjutkan pendidikan gitu Mbak? Karena kan ini bukan hal yang kayak masalah-masalah yang terkait kesehatan seperti yang Mbak Nabila angkat atau kayak teman-teman lain angkat gitu kan. Jadi saya cuma punya punya ini nih, yang dari yang saya punya ini, apakah saya berkemungkinan gitu untuk eh, punya mimpi dan cita-cita untuk lanjut kuliah lagi dengan keadaan saya yang udah nggak bisa saya ulang lagi gitu. Saya cuma punyanya ini aja nih. Apakah saya bisa punya riset kecil-kecilan dari customer-customer yang datang ke saya gitu. Itu yang saya masih belum tergambar gitu, Mbak. Apakah dari ini saya bisa punya riset kecil-kecilan untuk ya jadi apalah gitu ya, jadi pelengkap 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 pengalaman atau sejenisnya gitu, Mbak. Mungkin itu aja sih, Mbak. Maaf kalau kurang jelas ya, Mbak, karena suka ngeblank di tengah-tengah. Oke, terima kasih Mbak Nabila, Mbak Jihan. Oke, terima kasih Kak Anggi. Oke, keren banget ya. Apa namanya? Sudah apa namanya lebih senior dari saya. Mbak Anggi, jangan pernah merasa bahwa apakah saya seperti ini tidak bisa daftar atau tidak boleh memiliki mimpi untuk berkuliah ke luar negeri, itu tidak boleh ya. Jadi siapapun itu, mimpi itu kan gratis ya. Jadi semua orang itu berhak punya mimpi dan jangan pernah menganggap bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu kayak kita bandingkan dengan orang lain gitu. Kayak misalkan oh dia kan punya penelitian yang kayak gini, saya udah nggak bisa balik ya. Itu adalah sesuatu yang wajar, tapi kita simpen aja, kita be present sekarang gitu. Kenapa gitu? Oke, tadi udah bagus banget ya, udah kayak menotis. eh, Mbak Anggi, maaf, ini sedang bekerja, sedang di pelayanan, maksudnya sedang bekerja menjadi bidan. Iya Mbak Nabila, saya bekerja di praktik mandiri bidan. Oke, PMB ya. Oke, luar biasa sekali. Itu kan malah terpapar dari masalah-masalah yang justru ada gitu ya. Karena for your information, kalau misalkan di luar negeri itu banyak banget bidan-bidan klinisi itu yang sampai S3 gitu. Jadi kita bakalan hal yang biasa, misalkan kita bertemu dengan bidan, tapi dia doktor. Oh, tapi dia mau OTW jadi profesor. Atau dia profesor associate dan lain-lain. Itu adalah hal yang wajar. Jadi jangan pernah merasa kecil ketika kita menjadi seorang klinisi. Bahkan itu sangat luar biasa sekali. Kita terpapar dengan masalahnya langsung loh. Jadi itu adalah kalau misalkan kita menganalisis, oh ini pasien datang secara individu dengan punya apa namanya masalah ini, itu udah riset gitu sebenarnya. Kalau misalkan mau kita tulis, itu bisa jadi apa namanya, apa namanya case report gitu ya. Kita publish udah jadi itu riset gitu ya. Eh, Jenisnya case report gitu. Atau mungkin kita sebagai bidan klinisi pengen belajar riset. Kalau misalkan ada coaching-coaching gratis atau mungkin coaching yang berbayar, mungkin sedikit agak effort ya. Itu bisa nanti ikut systematic review atau scoping review gitu ya. Nanti gimana caranya kita itu menjadi klinisi tapi juga kita tetap bisa apa ya, memproduce suatu karya ilmiah kayak gitu.
Nah, tadi kalau misalkan ke crochet dan itu kan berarti bentuk apa ya, media pembelajaran itu mungkin bisa ke arah med edu gitu ya. Nah, itu silakan dicoba mau di dalam negeri, mau di luar negeri kayak med edu, medical education gitu terkait dengan cara-cara pembelajaran mungkin ke situ gitu. Nah, itu juga hal yang unik yang Mbak Anggi mungkin nanti PR untuk Mbak Anggi untuk disambung-sambungkan gitu ya. Atau mungkin mau kalau misalkan mau ambil beasiswa. Ya itu, apa hubungannya media pembelajaran ini dengan sistem pembelajaran di Indonesia yang masih menjadi masalah dan that's why saya harus mendapatkan beasiswa itu kayak gitu misalkan. Atau mungkin nanti juga ditambahkan dari kasus pasien yang ditemui, itu kan tiap hari ketemu pasien ya, atau mungkin dari apa, silakan digali lebih dalam lagi dengan tidak terlalu memikirkan, oh aku udah telat, jangan pernah berpikiran seperti itu. Karena dulu di lingkungan saya S2 itu, saya sekelas sama teman-teman yang baru lulus, terus habis itu sama kayak saya ya, terus habis itu ada juga ibu-ibu nutritionis yang udah 50 tahun. Ada juga dokter GP dari Ukraine yang udah 40 sekian tahun, udah punya anak. Bahkan dia kayak belajar membuat esai dengan anaknya gitu. Gitu. Jadi jangan pernah merasa telat ya teman-teman. Semoga membantu. Oke, terima kasih banyak Mbak Nabila atas jawabannya. Thank you, Mbak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Kak Dika. Silakan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Kak Nabila sebelumnya atas sharing dan insight-nya, banyak banget insight. Mungkin saya sedikit aja Kak pertanyaannya tentang motivation letter. Saya cerita aja ya, dikit ya. Mungkin masalah yang saya lihat itu eh, ma- mahasiswa-mahasiswa IT di Indonesia khususnya atau di kampus aku banyak lulusannya itu 90% atau 70% itu lulus tapi mereka nggak bisa IT. IT kan lumayan luas ya, banyak yang ke web ke apa. Dan aku lihat itu malah mereka nggak bisa sama sekali. Dan setelah aku analisis itu ternyata emang kualitas dari kurikulum pembelajarannya bisa dibilang kuno dan kolot. Nah, jadi penulisannya itu boleh gak sih Kak? Kayak kata ada negatifnya gitu kan? Aku kan bisa dibilang negatif ya kayak oh ini kurang nih di kampus ini atau di tempat ini kayak ngejelekin gitu Kak. Walaupun tidak secara harfiah halus gitu. Tapi itu diperbolehkan nggak sih Kak? Takutnya kan si penguji ini yang baca itu apaan nih ini anak gitu. Sosokan pengen ngebenerin gitu atau gimana ya Kak? Takutnya nggak boleh ada kata-kata negatif yang ditulisin di motivation letter. Mungkin seperti itu Kak untuk pertanyaannya. Terima kasih. Okay, thanks so much Kak Dika for the question. Ya, itu adalah masalah terkait dengan oke meng-highlight bahwa lulusan-lulusan ini ternyata skill IT-nya masih rendah nih gitu. Terus habis itu takut untuk menggambarkan gimana kalau misalkan tulisan itu menyinggung suatu institusi atau mungkin nanti menimbulkan pertanyaan bagi asesornya gitu ya. Nah, di sini yang perlu di-highlight adalah that's why kita butuh menuliskan terlebih dahulu terus nanti minta feedback. Tapi di sini saya pengen kasih personal apa ya pendapat gitu ya. Jadi kalau misalkan kita meng-highlight seperti itu adalah masalah misalkan bisa dengan data. Misalkan cari datanya ya Kak. Jadi boleh itu memang idea kan biasanya kan oh iya berdasarkan dari pengamatan nih kayak itu udah ada evidence-nya tapi apa namanya udah ada pendapat kita tapi butuh evidence juga gitu ya. Nah, silahkan mungkin cari atau mungkin bikin survei gitu ya yang disebar kalau misalkan nggak ada gitu ya. Kalau ada pakai data yang ada aja, jangan mempersulit diri sendiri. Kalau misalkan nggak ada bikin survei. Pokoknya intinya pakai data. Misalkan 80% orang di Indonesia gitu lulusan dari bachelor's degree ternyata kemampuan IT-nya itu masih kurang kayak gitu dan itu terreflek apa namanya dengan alasan seperti ini seperti ini seperti ini gitu. Itu nggak apa-apa karena itu memang kita ngomong berdasarkan data gitu. Hal ini misalkan alasannya kenapa-kenapa itu silakan di apa namanya disampaikan juga misalkan pembelajaran IT di Indonesia itu terfokus pada apa gitu itu nggak apa-apa itu justru menjadi masalah gitu kan saya juga nggak mempelajari itu dan misalkan saya jadi asesor saya jadi tahu dong oh ternyata ada masalah nih gitu jadi bagaimana cara kita menyampaikan si masalah menuliskannya itu memang sangat-sangat berpengaruh gitu nah eh, resepnya ini agak ada psikologisnya gitu ya. Jadi misalkan kita menuliskan sesuatu itu kasih nyawa. Jadi kalau misalkan kita ragu dalam menuliskannya, maka tulisan itu juga
akan terbaca dengan ragu gitu. Tapi kalau kita menuliskannya dengan yakin, kita menuliskannya dengan penuh harapan yang baik, itu nanti juga akan terbaca seperti itu. Saya itu percaya bahwa give the energy to apa ya, kayak tulisan-tulisan saya tuh saya kasih nyawa gitu, kayak saya menuliskannya dengan sepenuh hati seperti itu. Mungkin saya terlalu itu ya, terlalu banyak membaca novel dulunya waktu kecil gitu, bahkan sampai sekarang. Mungkin itu yang mempengaruhi, tapi itu menurut saya bisa membantu juga kayak gitu. Jadi yang pertama, tuliskan dengan data, tuliskan dengan argumen kakak dan juga evidence-nya itu tadi yang saya maksud dari data. Setelah itu dibaca ulang, terus habis itu minta orang review gimana nih menurut orang-orang gitu. Bisa ke orang yang lebih senior dari kita atau teman sebaya kita siapapun. Jadi jangan cuma satu orang, kalau bisa banyak gitu ya. Jadi biar kita tahu. Tapi tetap kita juga punya prinsip gitu yang kita bawa. Meskipun banyak apa namanya revisi dari orang-orang, tapi jangan sampai kehilangan misi kita sendiri kayak gitu. Dari itu tadi nanti kakak jadi tahu nih, oh ini nggak patut dituliskan di sini, harus direvisi dengan kata-kata yang seperti ini. Mungkin seperti itu Kak Dika, itu ya. Baik, Oke, terima kasih Kak datanya ada, Nabila. sip. Oke, Oke, baik. Miss, selanjutnya ini kita masih memiliki beberapa pertanyaan yang masuk lewat kolom chat. oke. Untuk Miss sendiri, apakah berkenan jika saya membacakan pertanyaannya atau Miss lebih nyaman untuk membaca secara langsung? Dibacain aja. Oke, Thank you. oke, Miss. Yang pertama ini ada pertanyaan dari Kak David. Kak, struktur surat motivasi itu apa aja ya? Struktur dari motivation letter atau personal statement. Jadi, oh ya tadi lupa ya juga saya itu. Intinya itu biasanya sama, terkait dengan apakah kamu kandidat yang tepat gitu. Oh, saya cari dulu apa ya? Enggak, biasanya tiap kampus itu punya pertanyaannya sendiri-sendiri, tapi rata-rata yang ditanyakan itu sama gitu. Kenapa kenapa kamu kandidat yang tepat untuk menjadi mahasiswa di kampus ini atau di jurusan ini? Biasanya itu. Terus habis itu apa motivasi kamu untuk memilih jurusan ini kayak gitu. Habis itu ada lagi apa terkait dengan rencana setelah lulus mau ngapain. Biasanya terkait dengan hal itu. Jadi terkait dengan apa yang pernah kita lakukan di masa lalu, apa yang kita lakukan sekarang dan apa rencana masa depannya. Terus kenapa kok memilih jurusan itu? That's why tadi saya bilang pelajari coursesnya. Dan itu kenapa kok kalian butuh courses itu, seperti itu. Atau mungkin ya teman-teman akan sedikit bingung karena sekarang di LPDP kalau nggak salah aplikasi terbaru itu ada motivation letter atau personal statement gitu ya. Itu yang berbeda ya. Kalau dulu itu formnya itu masuk kayak ada pertanyaan sendiri-sendiri gitu. Kayak misalkan apa kelebihan kita, apa kekurangan kita gitu. Kalau di LPDP seperti itu. Tapi kalau personal letter atau personal statement untuk universities itu bukan yang seperti itu. Jadi yang kalau di universities itu sudah ada pertanyaan-pertanyaan sendiri dan itu biasanya terkait dengan kenapa kok kamu memilih jurusan ini gitu. Kok kenapa kamu kandidat yang tepat kayak gitu ya, Kak ya. Oke, kita lanjut pertanyaan dari Kak Anjani, Miss. Ini kayaknya kaitan dengan jawaban yang sebelumnya nih. Apakah motivation letter, essay, dan study plan itu berbeda? Oke, motivation letter, study plan, sama apa satunya? Essay. Oh, esai, oke. Ini tergantung siapa yang minta gitu ya. Biasanya kalau LPDP ada apa namanya motivation study plan. Misalkan ada study plannya. Saya nggak ngerti lagi yang sekarang gimana. Nanti mohon di itu juga ya dikoreksi kalau misalkan salah. Kalau dulu tuh kayaknya ada yang study plan, terus abis itu motivation letter sendiri, esainya sendiri gitu. Nah, sebenarnya itu adalah tergantung siapa yang meminta gitu. Kalau misalkan yang meminta itu adalah beasiswa LPDP, misalkan kayak rencana kontribusi. Nah, rencana kontribusinya itu apa gitu. Itu hampir mirip sama si motivation letter ini kalau menurut saya pribadi ya. Karena dulu saya membuatnya juga mirip, tapi saya kemas dengan cara yang berbeda karena pertanyaan-pertanyaannya itu berbeda. Dan penamaan itu tergantung dari yang ditanyakan itu apa gitu. Misalkan di esai mau disuruh minta menjelaskan terkait dengan personal information kamu gitu atau mungkin ada juga rencana study plan-nya di sana. Biasanya di esai kayak gitu gitu. Tapi rata-rata penulisannya sama ya, pakai ABC method atau STAR method itu. Terus habis itu kalau
rencana pembelajaran, iya ya, tadi mungkin agak bingung ya, karena yang saya tuliskan di personal statement saya itu kayak lebih ke rencana pembelajaran gitu. Tapi dulu yang saya pikirkan adalah karena itu adalah memang motivasi saya ya mau belajar itu gitu. Terus nanti akan saya kirimkan, mungkin nanti saya kasih di chat box ini bisa attach file nggak sih? Bisa. Bentar. Bisa ya. Ini adalah contoh bisa kalian lihat. Ini saya dapat dari webnya Kings, tapi kayak dari banyak apa ya, dari untuk banyak universities gitu. Nah, itu silakan kalian lihat. Itu adalah contoh-contoh personal statement yang dibuat mahasiswa-mahasiswa untuk apply dan diterima di universities itu. Itu ada tulisannya di atas sendiri kayak ini cuma contoh, jadi jangan diduplikat karena biasanya itu mereka bisa mendeteksi si plagiarisme itu gitu. Jadi kalian bisa belajar strukturnya dari situ gitu. Jadi kembali lagi ya, penamaan itu terkadang kan kalau kita mikir personal statementnya King's College sama nih berarti sama LPDP gitu. Tapi ternyata yang diminta LPDP beda kayak apa kelebihanmu, apa kekuranganmu, apa pernah gagal gitu, gimana cara mengatasi kegagalan itu gitu. Tapi kalau yang diminta di Kings namanya personal statement, tapi ternyata pertanyaannya kenapa kok kamu kandidat kandidat yang cocok gitu. Kenapa kok kamu merasa cocok untuk bisa masuk di sini gitu. Jadi tergantung isi pertanyaannya gitu ya Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selamat, oh ini dari Kak Nicholas. Selamat malam Kak Nabila, terima kasih banyak atas sharingnya, sangat menginspirasi. Saya mau bertanya terkait apa yang telah dilakukan di masa lalu, Kak. Banyak awardee LPDP yang bilang harus adalah volunteer. Harus harus ada volunteer. Sayangnya saya tidak pernah sama sekali melakukan volunteer. Namun punya pengalaman lain seperti organisasi dan ASDOS. Apakah juga bisa dimasukkan ke motivation letter? Terima kasih. Bisa banget gitu ya. Jadi nggak harus volunteer. Apapun pengalaman itu adalah tetap pengalaman dan itu semua pengalaman adalah berharga gitu ya. Nah, apa sih kok kita mikir volunteer? Nah, biasanya kan kalau kita volunteer itu yang kita mau bawa pulang itu adalah skills-nya dan knowledge-nya gitu ya. Kalau misalkan dari volunteer itu ada skills leadership-nya yang akan kita dapatkan. Misalkan kita volunteer mau jadi bidan di Nusa Tenggara Timur itu juga berdasarkan pengalaman saya ya. Nah, di sana kan kita kayak organizing gimana kayak caranya komunikasi sama orang, gimana caranya kita itu kayak berkolaborasi dengan pihak-pihak lain itu adalah yang nilainya gitu. Jadi bukan masalah penamaannya, tapi bagaimana cara kita apa namanya mendapatkan skill-skills itu dan itu tidak harus dari volunteer menurut saya. Jadi nggak harus ya mau daftar LPDP kalau nggak ada pengalaman volunteer gimana daftar aja gitu. Nah kalian highlight lagi pengalamannya dulu apa tadi organisasi sama ikut apa acara apa ASDOS gitu ya itu keren gitu. Gimana caranya misalkan mengkomunikasikan waktu di organisasi itu di bagian apa, pegang apa, itu kan juga leadershipnya dapet, terus skill communicationnya dapet, gitu-gitu. Terus habis itu silakan, jadi pengemasannya adalah skills apa, knowledge apa yang didapat dari pengalaman tersebut, gitu ya Kak. Oke, semoga menjawab ya, Kak Nikolas. Ini kita lanjut ke pertanyaan Kak Faiza. Permisi Kak, aku sekarang masih SMA. Aku insya Allah planning jurusan psikologi di London, tapi saya tidak punya prestasi yang relevan dengan psikologi. Saya lebih sering memenangkan lomba di bidang seni seperti melukis dan membuat poster. Saya berniat mengikuti beasiswa LPDP. Saya mohon saran kakak buat saya. Maaf ya kalau out of topic. No worries. Jadi kalau misalkan masih SMA, wih, keren banget ya, udah pengen, iya memang sekarang masih banget informasi terkait dengan hal itu. Tapi saya nggak yakin kalau LPDP itu yang itu kayaknya di bawah LPDP beasiswa Garuda ya, apa ya yang keluar negeri itu? Iya ya Kak. Hmm, Ya itu nanti beda ya sama beasiswa Masters untuk Kak. Siapa tadi yang bertanya? Kak Faiza. Oh iya, kayak itu. Jadi nanti apa namanya? Silakan cari beasiswa yang spesifik untuk bachelor's. Terus habis itu benar-benar dilihat syaratnya itu apa kayak gitu. Terus habis itu tadi yang ditanyakan kan saya kan mau jurusan psikologi gitu ya. Terus habis itu nggak punya prestasi di bidang psikologi. Psikologi itu kan kayak masuk arts gitu ya, art science dan lain-lain. Itu nanti nggak apa-apa sama sekali gitu prestasinya tetap dimasukkan di CV terus habis itu bisa aja kita olah gitu ya kata-katanya misalkan menang di bidang lukis atau membuat poster dan lain-lain itu kan juga ada itu ya kayak misalkan kita apa namanya hubung-hubungkan gitu ada
hint psikologinya gitu atau mungkin gimana ya, nanti silahkan digarap lagi tapi nggak apa-apa gitu. Itu biasanya kalau bachelor's kayaknya agak beda sama masters, jadi nggak usah mikir selinier itu dulu karena bachelor's itu kita masih mau explore di itu baru gitu, jadi mungkin pengalamannya itu bisa dimasukkan ke achievement ini, apa ya, kayak pencapaian di masa pencapaian non akademisnya itu di bidang itu gitu, dan itu kan juga ada. Dan kenapa kok mau kuliah di psikologi gitu misalkan, apa ya, saya juga agak bingung, tapi itu nggak apa-apa banget sih. Jadi nanti linknya membahas tentang kenapa kok mau masuk ke psikologi, kenapa kok mau di jurusan-jurusan itu, dan si prestasi-prestasi yang di luar bidang itu tetap dimasukkan di CV. Nanti penggarapannya diolah-olah lagi bagaimana gitu ya, sesuai dengan pertanyaan dari beasiswa itu. Karena saya kurang tahu kalau untuk beasiswa Garuda gitu. Dipelajari lagi syarat-syaratnya apa gitu untuk masuk ke kampusnya, butuh GMAT, GPA apa, saya nggak tahu itu, GRE gitu-gitu ya, gitu. Nah, itu ada informasi dari Kak Nur Aprian buat beasiswa Garuda khusus buat S1 gitu Kak. Sorry, agak kurang membantu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kak Eva. Oke. Terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat insightful ini, Kak. Saya mau tanya, saya fresh graduate profesi nurse juga setahun ini sebagai astos di bidang maternal and child health juga. Dari berbagai pengalaman sebelumnya, salah satu kontribusi yang mau saya ambil itu pernah ikut penelitian dan pengamas dosen yang bisa-bisa aja. Dosen atau bisa-bisa aja. Atau harus kontribusi yang kita inisiasi sendiri. Karena saya rencana mau angkat isu stunting juga, tapi dari faktor bayi BBLR. Jadi satu alur yang mau saya tarik itu pengalaman dari profesi nurse, kemudian ikut penelitian dan pengabdi dosen itu. Karena posisi itu yang menurut saya paling achievable untuk saya kontribusi di bidang ini. Terima kasih sebelumnya, Pak. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya, wah keren ya. Oke, dan itu malah justru bagus ya. Jadi apa namanya, si kegiatan yang kita lakukan itu tidak harus kita inisiasi sendiri gitu. Jadi kalau misalkan lagi-lagi yang kita mau tampilkan kan skill yang kita punya. Nah, skill itu kan bisa didapatkan dari mana aja. Nah, ini bisa dari ikut apa penelitian dengan dosen dan itu malah luar biasa ya. Berarti kan udah belajar jadi kayak research assistant gitu-gitu. Terus habis itu di-highlight di situ. Bagus banget. Jadi tinggal dituliskan aja, Kak. Gas aja gitu ya. Terus habis itu pengaruh dari stunting dan BBLR-nya. Iya, boleh, boleh banget dituliskan. Dan itu nanti apa namanya, silakan dikemas seperti apa yang apa ya, seperti bagaimana strukturnya gitu. Itu udah langsung apa namanya dicoba aja, dieksekusi dulu gitu. Boleh banget. Oke, ini pertanyaan terakhir sepertinya, Kak. Dari Kak Nicholas, apakah personal statement yang dikirimkan ke kampus dan beasiswa harus sama atau disarankan berbeda? Oke. Jadi tidak ada kata keharusan gitu ya. Apakah harus sama, apakah harus beda? Lagi-lagi kita harus melihat pertanyaan dari beasiswanya itu apakah sama dengan kampusnya. Rata-rata beda gitu ya. Yang diminta LPDP atau mungkin beasiswa lain itu pasti beda dengan kampus masing-masing gitu. Disesuaikan, tapi topik yang dibawakan boleh sama. Kalau misalkan kita mau apa harus beda gitu kan kayak bingung ya, jadi mikir-mikir lagi. Tapi kalau misalkan itu udah yakin satu topik ini bisa dibawa ke beasiswa dari ke kampus, nah silakan topik atau garis besarnya itu tetap dibawakan tapi penulisannya berbeda, karena dulu saya penulisannya juga beda tapi idenya sama gitu. Jadi kayak saya tetap membahas masalah yang sama, kontribusi yang sama, saya mau ngapain gitu, itu sama tapi tulisannya beda banget. Cuman si hooknya itu karena saya suka ya sama si nama apa namanya kalimat saya pertama yang tragically bla 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 itu tetap saya pakai karena saya suka dan datanya gitu, karena itu adalah kunci dari topik yang mau saya bawa gitu Kak, semoga membantu. Oke. Baik, sepertinya sesi tanya jawab kita cukup sampai di sini, Miss. Terima Oke. kasih. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah mengajukan pertanyaan dan berpartisipasi aktif selama sesi diskusi.
Dan of course, thank you once again to Miss Nabila for all the insightful answer and valuable advice. Semoga seluruh pertanyaan yang telah dibahas malam ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Baik teman-teman, sebelum acara kita tutup, kita akan mengadakan sesi foto bersama terlebih dahulu sebagai dokumentasi kegiatan malam ini. Bagi teman-teman yang berkenan, sangat dipersilahkan untuk menyalakan kameranya. Oke, apakah semuanya sudah siap? Oke, siap ya. I will count until 3. 1, 2, 3, stay chill. Okay, one more time. Okay. 1, 2, 3, smile. Oke, baik, terima kasih semuanya. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Kami dari Inggris Benua juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Miss Nabila atas waktu, ilmu, pengalaman, serta inspirasi yang telah dibagikan kepada kita semua pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi dengan sangat antusias selama acara berlangsung. Uh, Don't stop dreaming, guys, because every great journey start with one brave step. Jadi, saya Jihan selaku moderator pada malam hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam membantu jalannya acara, baik dalam perkataan maupun sikap. Sampai jumpa di kegiatan English Banua selanjutnya. Good night, everyone. Stay healthy, stay motivated, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm? Oke.